Saya akan dimulai dalam 3, 2, 1. Bapak Ibu juri terhormat, maksud kita pada hari ini, Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di Universitas Negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan tenaga kerja di dunia kerja. Namun sebelum saya berikan argumen saya akan memberikan 3 poin bantahan terhadap tim lawan. Pertama adalah mereka mengkhawatirkan ketika subsidi ini tersebut terjadi, itu malah lebih baiknya diberikan kepada mahasiswa yang miskin. Kami percaya bahwa reward yang kami berikan sudah sangat tepat, dan reward ini juga sudah sesuai dengan bentuk apresiasi pemerintah terhadap kampus tersebut dengan jurusan yang tenaga kerjanya lebih cepat diserap berdasarkan prestasi yang mereka buat. Untuk masalah mahasiswa miskin, ini sudah teratasi. Pertama, sudah ada beasiswa, terutama pada beasiswa perusahaan, itu perusahaan Sampurna atau Jarum contohnya di kampus negeri. Kedua, setiap kampus pasti juga memiliki keringanan bagi mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi di situ. Poin kedua, argumen yang kedua adalah mereka mengkhawatirkan adanya konteks ketimpangan ketika pemberian subsidi ini terjadi. Tidak akan ada konteks ketimpangan di sini. Di sini tidak memposisi terlalu overgeneralisasi bahwa itu merupakan bentuk ketimpangan antara jurusan lain dan juga jurusan tertentunya. Namun di sini akan menjadi ketimpangan jika pemerintah tidak memberikan perhatian atau apresiasi terhadap jurusan tersebut di suatu kampus ketika mereka telah banyak sekali memberikan prestasi sehingga mereka telah menjadi jurusan yang tenaga kerjanya lebih serap di pemerintah, karena hal tersebut sudah sangat membantu pemerintah dalam hal mengatasi pengangguran. Bapak Ibu dan juri. Ketiga adalah mereka menganggap bahwa pemberian subsidi tersebut akan membawa dampak penurunan akreditasi pada jurusan dan juga kampus. Di sini kami percaya bahwa penurunan akreditasi terjadi bukan semata-mata karena rendahnya tingkat keterserapan kerja ketika mereka lulus nanti, tapi namun juga berdasarkan rendahnya prestasi yang mereka buat, Bapak Ibu Dewan Juri, sehingga itu juga menjadi dasar ketika akreditasi juga bisa turun. Balik argumentasi yang pertama, di sini ingin kami tekankan terlebih dahulu bahwa di sini rendah atau tingginya suatu jurusan untuk keterserapan tenaga kerjanya tersebut bukan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah, Bapak Ibu Dewan Juri, namun tanggung jawab rektor itu sendiri. Jadi kami sini sebagai pemerintah hanya akan mensubsidi, tidak akan mengkotak-atik jurusan-jurusan yang ada di kampus atau mendapat kewajiban bagaimana cara pemerintah untuk menaikkan jumlah tenaga kerja diserap di suatu jurusan, Bapak Ibu Dewan Juri. Dan juga kami percaya bahwa pemberian subsidi terhadap jurusan yang tingkat keterserapan lulusan kerjanya lebih tinggi itu adalah sebagai bentuk reward dan juga atas kinerja juga prestasi yang telah mereka buat. Dan pemberian subsidi tersebut bukan merupakan bentuk bias atau eksklusivitas pemerintah terhadap suatu jurusan tertentu, Bapak Ibu Dewan Juri. Di sini kami ingin memberikan goal, yaitu menjadikan prodi-prodi yang jurusan penyerapan kerjanya tinggi sebagai landasan untuk penyerataan seluruh jurusan di kampus atau tonggak untuk perubahan bagi jurusan yang tidak populer atau rendah terhadap keterserapan lulusan kerja mereka, Bapak Ibu dan Juri. Dan stance kami adalah sebagai bentuk reward dari pemerintah atas kualitas sumber daya manusia yang unggul pada jurusan yang populer atau tingkat keterserapan tenaga kerja lebih tinggi. Jadi juga kami akan memberikan 2 bukti. Pertama, kami akan membuktikan bagaimana pemberian subsidi ini tidak akan mempengaruhi jurusan lain atau ketimpangan seperti apa yang dikhawatirkan tim oposisi. Kedua, keterserapan lulusan tenaga kerja tersebut tinggi rendahnya merupakan bentuk tanggung jawab dari pihak rektorat itu sendiri, pihak internal dari kampus itu sendiri. Saya akan membawakan 2 poin argumen. Poin argumen saya yang pertama adalah bagaimana pertama pemberian subsidi ini, bagaimana pemberian subsidi ini sebagai bentuk reward bukan merupakan bentuk ketidakadilan atau ketimpangan. Kedua adalah bagaimana status quo saat ini juga akan mempengaruhi kondisi dan juga jurusan tersebut, Bapak Ibu Dewan Juri. Baik, argumen yang pertama, bagaimana pemberian subsidi ini juga sebagai bentuk reward bukan bentuk ketidakadilan atau membuat ketimpangan dan lain sebagainya. Hal ini sudah selaras karena jurusan tersebut juga telah menyerap banyak sekali lapangan pekerjaan, Bapak Ibu Dewan Juri. Karena itu bukan bentuk dari keseriusan mereka dan kepercayaan mereka antara mahasiswa dan juga jurusan, sehingga mereka mendapatkan banyak sekali tenaga kerja yang diserap pada suatu jurusan tertentu. Mereka kita karakterisasi dari jurusan yang tenaga kerjanya lebih cepat diserap, keterserapan lebih tinggi. Kita lihat bahwa hal tersebut terjadi karena jurusan tersebut banyak sekali memiliki mahasiswa-mahasiswa yang berpotensi, mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, sehingga itu akan membuat chance mereka itu lebih besar untuk diserap tenaga kerjanya untuk memberikan pekerjaan lebih cepat, Bapak Ibu Dewan Juri. Dan juga kami percaya bahwa jurusan tersebut juga berhasil dikarenakan 2 stakeholder ini. Pertama adalah dosen atau tenaga pengajar itu sendiri, kedua adalah mahasiswa dan juga orang tua itu sendiri. Pertama mengenai dosen,
mengenai dosen, kualitas dosen juga dipengaruhi karena bukan hanya style tentang bagaimana dia mengajar, namun juga link atau networking yang mereka punya. Itu tidak bisa pungkiri bahwa banyak sekali dosen yang mungkin telah bekerja di perusahaan A, B, dan C, dan mereka mungkin akan memberikan link tersebut kepada mahasiswa tersebut, Bapak Ibu dan juri. Sehingga itu akan memberikan chance mereka lebih besar untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Dan juga kedua adalah mahasiswa dan orang tua. Bagaimana cara mahasiswa mendapatkan pekerjaan lebih cepat? Yaitu pertama, jawabannya adalah tentu dengan cara memperkuat CV. Bagaimana cara memperkuat CV? Itu adalah dengan cara memperbanyak pengalaman, organisasi, dan lain sebagainya macam. Kami percaya bahwa organisasi kampus tidak melihat latar belakang jurusan mereka. Sehingga kami percaya bahwa semua jurusan di kampus itu memiliki chance yang sama untuk memperkuat CV, Bapak Ibu Dewan Juri. Memiliki kesempatan yang sama untuk memperkuat CV di bidang pengalaman dan lain sebagainya. Dan juga mereka mungkin bisa mengikuti lomba sesuai dengan jurusan mereka. Apalagi ditambah dengan support dari orang tua, maka chance mereka untuk mendapatkan pekerjaan itu lebih cepat, Bapak Ibu Dewan Juri. Sehingga dari situ pemberian subsidi tidak akan mengganggu atau mengurangi kualitas dari jurusan lain atau membuat ketimpangan, dan kami telah membuktikan hal tersebut bahwa chance untuk semua jurusan mendapatkan pekerjaan tersebut sebenarnya sama, Bapak Ibu Dewan Juri, namun lebih kepada sumber daya manusianya. Dan juga kami percaya bahwa status quo saat ini ada atau tidaknya MOSI ini tetap akan selalu ada jurusan yang keterserapannya rendah atau tinggi. Hal tersebut dikarenakan merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah, Bapak Ibu dan Diri. Bukan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah, namun merupakan bentuk tanggung jawab dari rektor itu sendiri. Otonomi tertinggi pada kampus terjadi pada rektor itu sendiri. Dan mengapa hal terjadi? Karena pertama mungkin kurangnya MOU antara perusahaan dan juga kampus untuk menyerap tenaga kerja. Kedua, mungkin kualitas dari rektor tersebut atau kampus tersebut sudah memang turun sebelum adanya MOSI ini berlanjut, Bapak Ibu. Sehingga tim oposisi juga harus menyadari bahwa seberapa besar kinerja bagi para rektor tersebut untuk menyamaratakan jurusan yang ada di kampusnya agar sama-sama unggul. Dan harusnya yang dilakukan oleh tim oposisi adalah bagaimana cara rektor-rektor tersebut untuk sama-sama mengembrace seluruh jurusannya agar sama-sama unggul dan mendapatkan reward ini, Bapak Ibu Dewan Juri. Karena reward ini juga diberikan berdasarkan melihat juga kondisi-kondisi di suatu negara, di suatu wilayah terhadap jurusan tertentu, sehingga hal tersebut akan adil dan tidak akan memberikan ketimpangan yang berarti, Bapak Ibu Dewan Juri, dan tidak juga menjadikan labelisasi bahwa suatu jurusan ketika tidak mendapatkan suatu reward atau subsidi, maka jurusan tersebut dianggap sebagai jurusan yang sangat tercela atau mungkin tidak bagus, Bapak Ibu Dewan Juri. Tidak sama sekali. Dan ini hanya adalah bentuk sebuah apresiasi dari kami pemerintah terhadap jurusan tersebut atas prestasi yang telah mereka buat. Sekian dan terima kasih. Oke. Pidato saya akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, mosi debat pada hari ini yaitu Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Saya sebagai Government Whip akan memberikan sanggahan, merangkum, dan juga membandingkan proposal kami, mengapa proposal kami lebih baik daripada tim lawan, berdasarkan argumen yang telah pembicara satu kami bawa. Sebelum itu, saya memiliki 3 bantahan terhadap tim lawan. Pertama, pembicara utama opening opposition mengatakan bahwa pemerintah memberikan subsidi di BUMN untuk rakyat miskin dan juga memberikan subsidi seperti minyak tanah dan lain sebagainya atau bahan bakar kepada masyarakat miskin. Seharusnya ini tidak bisa dibandingkan untuk pemberian subsidi kepada universitas atau prodi karena mereka memiliki konteks yang berbeda, Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat. Seperti yang telah dikatakan oleh pembicara satu kami, subsidi yang kami berikan kepada prodi yang terpopuler ini adalah sebuah reward kepada mereka. Berbeda juga dengan subsidi yang pemerintah berikan seperti BUMN, bantuan bahan bakar dan lain sebagainya untuk rakyat miskin. Karena pemerintah sendiri sudah mengetahui bahwa sistem pemerintahan Indonesia itu adalah untuk memberikan bantuan kepada rakyat miskin, bukan prodi yang miskin, Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat. Kemudian kedua, berangkat dari tujuan kita bahwa ketika pemerintah akhirnya memberikan subsidi kepada prodi yang populer atau terkenal sebagai sebuah reward kepada mereka, akhirnya mereka mengatakan jurusan yang kecil-kecil tidak akan dapat berkembang karena mereka tidak mendapat subsidi, mereka tidak dapat suntikan dana dan lain sebagainya. Seharusnya ketika kita memberikan reward kepada prodi yang populer, ini seharusnya bisa menjadi semangat mereka untuk bisa bersaing agar mereka juga bisa menekan subsidi, Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat. Seperti ibaratnya apabila Anda ingin berdiri di podium sebagai juara, kemudian mendapat hadiah dan kemudian Anda ingin mendapat link kerja yang lebih
lebih banyak, Anda harus bersaing dengan lawan-lawan Anda terlebih dahulu sebelum Anda mendapatkan hadiah, bukan? Ketika kita juga harus ingat karakteristik orang Indonesia sendiri itu adalah mereka ingin berinovasi, mereka akan berinovasi, mereka akan melakukan sebuah perubahan, mereka akan semangat ketika mereka diiming-imingi dan juga mendapat hadiah, Bapak Ibu dan Juru yang terhormat. Tujuan dari kami bukan untuk mengesampingkan, menomorduakan atau bahkan membuang prodi-prodi kecil ini karena kami memberikan subsidi kepada jurusan yang lebih populer, tetapi kami ingin memberikan subsidi ini agar bisa menjadi penyemangat mereka untuk bisa melakukan yang terbaik, untuk bisa bersaing dengan dunia yang lebih maju ini. Ketiga, mereka mengatakan dan mereka menakutkan jika akhirnya terdapat narasi jika jurusan populer ini akan mendapat subsidi dan juga akan dibangga-banggakan oleh banyak orang dan mereka akan berebut masuk di jurusan tersebut, Bapak Ibu dan Juru yang terhormat. Mereka mengkhawatirkan juga kuota-kuota dari jurusan yang tidak memiliki subsidi ini nantinya tidak akan terpenuhi karena banyak orang lari untuk mengejar prodi yang populer menurut mereka, Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat. Kita bisa lihat sepopuler apapun yang bisa kita katakan jurusan populer seperti ilmu hukum, seperti akuntansi, manajemen dan lain sebagainya, walaupun mereka menyerap banyak lulusan, mereka juga memiliki kuota batasan untuk menerima mahasiswanya. Kemudian kita menuju pada perbandingan proposal kami dan juga tim lawan. Kenapa akhirnya proposal kami lebih baik dan membawa manfaat yang lebih baik daripada tim lawan? Pertama, seperti yang telah dikatakan oleh pembicara satu kami, ada atau tidaknya mosi ini, sebelum mosi ini ada pun, melihat status quo sekarang, pasti akan ada jurusan populer atau tidak, Bapak Ibu dan Juru yang terhormat. Kita juga tidak bisa melegalisasi begitu saja atau memberikan statement bahwasanya suatu prodi itu buruk atau jelek berdasarkan subsidi yang pemerintah berikan. Tetapi kita bisa juga melihat keadaan wilayah seperti apa yang telah dikatakan sebelumnya. Kita bisa ambil contoh prodi di universitas yang ada di daerah Jakarta dan juga di daerah Bali. Kita juga bisa ambil contoh prodi di universitas di daerah Surabaya dan juga katakanlah Sulawesi. Kita bisa lihat mungkin prodi yang populer di wilayah Surabaya adalah seperti manajemen, akuntansi, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Hal ini berbeda dengan prodi-prodi yang populer di daerah Sulawesi dan juga sekitarnya, Bapak Ibu dan Juri. Mungkin pariwisata, mungkin kuliner bisnisnya, ataupun prodi-prodi yang mungkin tidak populer di daerah Surabaya. Kita juga memberikan itu, Bapak Ibu dan Juri, memberikan subsidi berdasarkan wilayah dan juga geografis terhadap prodi yang populer di daerah mereka, Bapak Ibu dan Juri yang terhormat. Sebuah prodi juga tidak unggul satu-satunya karena faktor untuk karena pemberian subsidi dari pemerintah, tetapi jurusan populer hadir dan juga ada di wilayah tertentu dan juga populer di wilayah tertentu karena kebutuhan dan juga minat dari masyarakat mereka, Bapak Ibu Dewan. Reward ini akan lebih baik karena reward ini juga tidak serta-merta melihat jurusan apa yang selalu unggul, yang selalu dibangga-banggakan banyak masyarakat, katakanlah ilmu hukum, katakanlah hubungan internasional ataupun manajemen, akuntansi dan sebagainya, tetapi reward ini juga melihat jurusan yang unggul berdasarkan wilayah geografis dan juga status quo di wilayah tertentu, Bapak Ibu dan terhormat. Kedua, kita bisa lihat kenapa akhirnya proposal kami lebih baik. Kedua, mereka mengatakan jika proposal kami tidak dalam jangka panjang. Mari kita buktikan apakah proposal kami bisa dalam jangka panjang. Kami percaya, kami berorientasi bahwa subsidi ini diberikan sebagai reward untuk prodi-prodi yang menyerap lulusan yang banyak. Pastinya dengan reward-reward yang banyak ini juga akan mengikuti zaman. Kita bisa ambil contoh ketika kita melihat sekarang status quo sekarang di mana kita sedang menghadapi COVID, Pak. Seperti apa yang telah dikatakan dari tim lawan, jurusan seperti mikrobiologi dan sebagainya pastikan sedang dibutuhkan. Nah, pastikan dari jurusan mikrobiologi ini juga akan membuka lulusan yang lebih baik dan juga lulusan yang lebih banyak dari sebelumnya, dan tidak menutup kemungkinan pemerintah akan memberikan subsidi kepada jurusan mikrobiologi yang mereka gadang-gadang ini adalah jurusan yang dinomorduakan pemerintah karena tidak bisa mendapat subsidi dan lain sebagainya. Ketika kita justru reward ini akan juga lebih fleksibel ketika kita tahu reward ini akan juga mengikuti zaman, Bapak Ibu yang terhormat, dan akan menambah motivasi orang-orang untuk terus bisa berinovasi dalam membentuk lapangan pekerjaan baru, inovasi baru dan menyelesaikan sebuah problema-problema yang ada di Indonesia, Bapak Ibu yang terhormat. Maka dari itu kami sudah berhasil membuktikan bahwa subsidi ini lebih baik dan menjawab kekhawatiran tim lawan mengenai ketimpangan yang terjadi apabila pemerintah memberikan subsidi kepada jurusan yang menyerap banyak lulusan. Terima kasih.